Kita akan lanjutkan belajar tentang CodeEditor 4. Materi kali ini kita akan belajar tentang session. Jadi seperti di dalam video PHP untuk siswa SMK ini ada materi tentang session. Nah, di CodeEditor juga kita akan belajar tentang session. Di dalam user guide-nya, sini kita ketik session, kemudian kita akan buka session library. Di dalam sini ada initializing session. Kita akan lakukan yang pertama, kita langsung ke VS Code-nya dulu. Kita ke VS Code ini. Di dalam sini kita akan buat sebuah controller di dalam admin. Kita akan buat sebuah controller new file. Kita akan beri nama user. Controller user. Nah, ini perlu kita kasih rename. Ini perlu kasih .php. Kemudian kita akan copy dari yang menu ini. Kita Ctrl A, klik kanan, copy, taruh di dalam user, paste, kita ini hapus. Kemudian ini kita akan hapus itu, kita ganti dengan user seperti ini. Kemudian yang di dalam sini kita akan ganti dengan user sesuai dengan nama dari filenya ini. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan tes di menu admin /user. Ini sudah jalan di dalam sini. Kita bisa tambahkan di dalam template. Kita masuk ke dalam sini ke admin. Kita akan copy. Kemudian paste di bawahnya sini. Menunya ini kita akan ganti dengan user. Ini kita akan ganti dengan user. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Kita back, kita refresh. Kalau kita user, dia akan masuk ke dalam sini user. Yang pertama, di dalam session kita harus inisialisasi. Jadi kita akan coba di dalam sini, di dalam session di dalam controller user. Ini kita akan buat yang pertama adalah function create. Create berarti kita akan buat sebuah session. Create, kita akan hapus. Di dalam sini cara untuk pembuatan session itu harus diawali dengan inisialisasi. Inisialisasi ini kita akan copy initialization. Jadi session itu harus dibuat dulu, diciptakan atau dinyalakan kalau di dalam sebelumnya. Ini akan kita hapus. Setelah nyala, kemudian ini diisi oleh baru nyala, baru kemudian kita bisa pakai. Nah, untuk pakai itu ada pengisian data. Ada pengisian data. Pengisian data, dia akan diberi nama seperti ini, set. Contoh, saya akan buat sebuah isi dari sini. Saya akan copy. Ini saya akan copy. Saya akan paste di dalam sini. Nah, ini. Kemudian ini session, kemudian set. Ini saya isi dengan saya ambilkan dari dalam sini saja. Tabel user. Nah, ini. Tabel user ini ada ID user, ada user, email, password. User, email, password. Ini user. Kemudian email. Ini passwordnya user, kemudian ini email, password, ini level. Saya tambahkan dengan satu level. Nah, ini email, kemudian ini saya akan ganti dengan level. Level. Kemudian yang di dalam sini level. Level di sini saya pilih cookie. Cookie. Kemudian yang di dalam sini emailnya cookie
koki@gmail.com. Saya paste koki@gmail.com. Nah, ini koki. Kemudian di dalam sini namanya usernya adalah koki. User namanya koki. User koki. Level koki, email koki, kemudian set new data ini saya akan ganti dengan tbl user. Nah, ini masuk ke dalam sini tbl user. Ini kita isi sessionnya. tbl user. Sudah. Kalau ini sudah, kita bisa coba jalankan. Admin masuk ke user/create. Di dalam sini user kemudian /create. Ini create sudah dibuat. Sekarang untuk menampilkannya kita akan cek menggunakan get. Kita cek. Jadi untuk menampilkan dari session kita cek di dalam sini retrieving session data. Nah, ini get. Dia akan menggunakan get ini. Kita bisa copy. Kemudian di dalam sini kita akan buat sebuah function. Namanya adalah read. Read. Jadi session yang sudah dibuat itu kita akan tampilkan menggunakan perintah seperti ini. Kita buat echo. Nah, ini kemudian item ini berarti sama dengan yang ini, tbl user ini. tbl user ini saya akan tambahkan di sini $tbl user. Kita Ctrl S. Kita jalankan di dalam sini create, kemudian kita buat read. Kita enter. Nah, ini error. Supaya tidak error, kita tambahkan ini, inisialisasi. Ctrl C, saya tambahkan di dalam sini. Kita Ctrl S, masuk lagi ke dalam sini, kita refresh. Session tbl user, kita lihat. Nah, ini dikasih bukan nama dari ini. Bukan nama dari array-nya. Ini kan array asosiatif, bukan nama array-nya, tapi nama dari key-nya. Berarti di dalam sini kita akan coba ini buka. Kita akan menggunakan key dari sini. Key-nya adalah user. Kita kasih petik-petik di dalam sini, petik-petik user. Nah, ini saya hapus. Ctrl S. Kita lihat hasilnya di dalam sini. Refresh. Nah, ini koki. Kalau key-nya ini saya ganti dengan email. Email, Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah, ini hasilnya koki@gmail.com. Itu penggunaan dari session. Kemudian dari session itu juga bisa kita remove. Remove itu untuk menghapus dari session. Untuk menghapus dari session, di dalam sini removing session data. Kita bisa menggunakan unset seperti ini. Kita juga bisa remove. Remove itu contoh di dalam sini. Kita akan buat function. Functionnya adalah hapus atau delete. Delete. Kemudian di dalam sini, di dalam delete ini, saya akan copy lagi ini untuk inisialisasi. Kemudian di bawahnya kita bisa melakukan session remove ini. Remove. Yang kita remove adalah yang user misalnya, atau email supaya lebih panjang jelas. Email. Kita akan hapus menggunakan delete ini. Berarti di dalam sini kita tambahkan delete. Nah, ini kemudian saya coba tampilkan lagi email ini menggunakan read. Nah, ini
dia tidak tampil karena dia sudah kosong. Kalau saya create lagi, kemudian saya read lagi, nah ini tampil. Kalau ini saya delete, kemudian saya read, dia tidak tampil. Tidak tampil karena sudah dihapus. Kita bisa tampilkan semua, misal di dalam sini saya akan tambahkan lagi ininya level, kemudian saya paste lagi yang atasnya supaya sesuai dengan yang ini, user ini saya tambahkan echo BR untuk enter ke bawah, Ctrl S. Kalau saya jalankan lagi di dalam sini, create, kemudian read, dibaca, hasilnya 3, Koki, Kokiet Gimbal, dan levelnya adalah Koki. Kemudian kalau saya delete, kemudian saya read lagi, yang tampil hanya 2 ini. Jadi yang user sama level. Kemudian berikutnya, tambahkan lagi, saya akan buat sebuah function lagi. Saya beri nama di dalam sini destroy. Ini saya hapus. Kemudian di dalam sini saya copy lagi, saya taruh di dalam sini. Kemudian yang ini saya akan ganti dengan destroy. Ctrl S, destroy. Destroy ini kalau dia di read ini masih jalan seperti ini. Kalau saya destroy, hapus semua. Kemudian saya read lagi, hilang semua. Jadi destroy ini akan menghapus semua. Kalau delete dia menghapus sesuai dengan yang key yang dihapus. Misalnya saya hapus yang user, berarti yang hilang user, delete. Ini menggunakan remove. Kalau destroy itu menghapus semua session. Jadi semua session itu akan dihapus. Jadi kalau sudah di destroy, kemudian dia tidak akan ada lagi. Jadi di destroy, kalau saya ambil contoh di bawah sini, saya akan tambahkan print _r, kemudian kita lihat $session. Ctrl S. Kita akan lihat kalau dia kita create, kemudian kita read. Nah ini masuk ke dalam sini. Kemudian kalau kita delete, kemudian kita read lagi. Ini yang hilang hanya yang ini masih ada. Kalau saya destroy, kemudian saya read lagi. Nah ini semua hilang. Jadi yang hilang ini tinggal status dari sessionnya ini. Itu yang bisa kita pelajari dari session, dan kemudian kita akan lakukan sedikit perubahan. Di dalam sini saya akan buat sebuah variabel. Saya beri protected, kemudian $session. Ini saya isi dengan 0. Jadi saya buat sebuah variabel karena dia di dalam kelas diawali dengan protected. Kemudian ini saya buat sebuah variabel namanya session. Ini seperti di dalam video PHP untuk siswa SMK ini. Jadi ini bisa dipelajari tentang materi dasar PHP. Kemudian di dalam sini saya akan buat sebuah function, public function. Kita akan beri nama construct. Seperti ini. Ini kita hapus. Construct.
Kemudian ini supaya tidak berkali-kali nulis, ini saya pindahkan ke Ctrl X, saya pindahkan ke sini. Construct itu ketika kelas ini dibuat, secara otomatis dia akan membuat. Nah, karena kita akan mengisi ini, berarti ini harus diawali dengan $dis, kemudian panah. Dis ini maksudnya menunjukkan kalau session itu punyanya ini, di luarnya dia. Ini diisi. Kemudian di bawahnya sini ini juga kita harus awali dengan dis. Maksudnya supaya dia mengambil variabel yang di sini. Ini kan begitu construct itu, ini underscore-nya 2 kali, jadi garis bawahnya 2 kali construct. Kemudian dia akan menjalankan ini. Jadi ketika kelas ini dipanggil, secara otomatis ini jalan. Ini jalan itu mengisi variabel ini. Nah, karena variabel itu di luar dari fungsinya, harus diawali dengan dis panah, dan dolarnya ini dipindahkan ke depannya dis. Saya copy dari sini. Nah, ini. Kemudian yang semua yang menggunakan ini harus diawali dengan dis. Jadi yang diawali dengan dis. Jadi kalau dalam sini dolar dis seperti ini. Jadi dis session set. Ini juga saya copy saja. Kemudian ini juga diawali seperti itu, sama. Perhatikan lagi, ini diawali semua yang menggunakan variabel session ini, karena dia di luar function, harus diawali dengan $dis session set, seperti teori dasarnya. Ini juga tidak perlu, karena sudah ditaruh di dalam sana. Kemudian ini juga tidak perlu. Kemudian kita Ctrl S, kita sudah membuat sebuah konstruktor. Jadi konstruktor itu, ini secara otomatis langsung dijalankan. Inisialisasinya ini cukup dijalankan sekali, kemudian untuk ngisi ini. Kita akan tes hasilnya. Kita bisa Ctrl S, kita akan tes hasilnya di dalam sini. Kita akan buat lagi create. Nah ini, kemudian kita coba read lagi. Ini, kemudian kita coba delete, kita coba read lagi, kemudian kita coba destroy. Nah ini sudah jalan. Itu cara pembuatan dari session yang harus diperhatikan. Di dalam session itu ada create untuk pembuatan session, kemudian ada set ini, get ini untuk membaca session sesuai dengan item sessionnya, kemudian remove untuk menghapus session, menghapus salah satu isi dari session, destroy untuk menghapus semua session. Kemudian jangan lupa inisialisasinya, inisialisasi di sini. Kalau kita tidak ingin membuat konstruk, ya berarti inisialisasi ini harus diletakkan di setiap masing-masing dari function ini. Supaya ringkes, nah ini juga tidak perlu. Supaya ringkes, kita bisa menyiapkan sebuah konstruktor secara langsung, kita letakkan di dalam sini. Ringkes itu tidak perlu ngetik berulang-ulang, cukup dalam satu ini kita buat satu. Yang perlu diperhatikan, kita akan memanggil filenya, itu harus diawali dengan $dis, kemudian tanda panah, namanya. Tanda dolarnya dipindahkan ke depannya dis. Setelah panah tidak boleh ada tanda dolar. Itu yang harus diperhatikan. Itu saja materi tentang session. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.